Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang memperkenankan kita menjalani hari yang indah ini. Biarkanlah Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk menata hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang hadir saat ini, kami sujud menyembah keagungan-Mu karena penyertaan-Mu yang sempurna senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan memperbolehkan kami melanjutkan segala tugas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami senantiasa berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin 2 Mei 2022 tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang perjalanan kehidupan ini, kita turut menyadari bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan pelbagai cara kepada kita umat yang dikasihinya, dan membuka rahasia tentang siapa Dia sesungguhnya. Kerap sekali kita memahami rahasia besar dan tersembunyi hanya dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan pikiran kita. Namun dengan hikmat Tuhan yang begitu bijaksana, Dia memperkenalkan dirinya dan rahasia tentang Dia dalam wujud Yesus Kristus. Dalam teks ini, ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Poin pertama, pernyataan sebab oleh karena dalam hikmat Allah. Hal ini merujuk pada rencana Allah untuk menebus manusia yang jatuh. Penebusan direncanakan di hati Allah sebelum penciptaan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Rencana ini melibatkan prapengetahuan akan kejatuhan manusia, ketidakmampuan manusia untuk melakukan kehendak Allah, pengadaan ketentuan Allah dalam Kristus yaitu perjanjian baru, dan pandangan orang Yahudi serta bukan Yahudi oleh iman dalam Kristus. Poin kedua, pernyataan tidak mengenal Allah. Orang-orang Yunani tidak percaya bahwa Allah dapat dikenal. Dewa-dewa mereka memiliki kelemahan manusia dan tidak terlibat di dunia ini. Manusia yang jatuh tidak dapat menemukan Tuhan, tetapi Tuhan telah memilih untuk menyatakan dirinya melalui Kristus, yaitu firman yang hidup, dan melalui Alkitab, yaitu firman yang tertulis, serta melalui manusia yang ditebus, yaitu firman yang ditetapkan. Poin ketiga, pernyataan maka Allah berkenan oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bukanlah penyajiannya melainkan isi dari Injil, itulah yang merupakan kebodohan bagi pikiran yang jatuh. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa-apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Poin keempat, pernyataan menyelamatkan mereka yang percaya. Ini adalah hakikat dari proklamasi Injil. Istilah selamat digunakan dalam perjanjian lama untuk pembebasan fisik. Namun dalam perjanjian baru, kata ini digunakan untuk pengampunan dan penerimaan secara rohani. Penerimaan kita oleh Allah melalui Kristus adalah fakta yang telah selesai dilakukan. Tetapi di bagian kita, hal ini merupakan perjanjian yang berkelanjutan. Semua urusan antara Allah dan manusia adalah bersifat perjanjian. Tuhan selalu memulai perjanjian dan menetapkan persyaratannya. Tetapi Ia telah memilih bahwa kita secara pribadi harus menanggapi dan terus menanggapi. Rasul Paulus menantang orang-orang yang mengajarkan ajaran bahwa manusia bisa menyelamatkan diri oleh hikmat usaha yang dilakukannya. Orang-orang yang berhikmat. Maksud dari orang-orang yang berhikmat di ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang bangga dengan hikmat atau filsafat yang mereka pelajari dan tekuni. Ahli Taurat. Maksud dari ahli Taurat pada umumnya kita sudah mengerti. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bangga dengan hukum-hukum agama yang mereka jalani dan ritual ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Pembantah dunia. Maksud dari pembantah dunia adalah bangsa Roma, Italia,
yang memegang tampuk kekuasaan dunia di bidang militer dan pemerintahan pada saat itu. Mereka bangga dengan kekuasaan, kekuatan militer, dan persenjataan yang mereka miliki. Akan tetapi dengan tegas, Rasul Paulus menantang para ilmuwan yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan kepandaian mereka, serta para penguasa dunia. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan, agama, kesalehan, dan kekuasaan dunia tidak dapat dijadikan andalan untuk melepaskan diri mereka dari kebiasaan yang mereka terima akibat dosa yang mereka lakukan. Sebaliknya, Allah sanggup menyelamatkan manusia dengan cara yang dianggap bodoh dan tidak masuk akal, yaitu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan diluputkan dari maut. Sudahkah kita mengimani kuasa yang menyelamatkan melalui pengenalan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib? Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa bertumbuh di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkanlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, serta membangkitkan harapan, iman, juga kasih bagi kami. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan untuk senantiasa dengar-dengaran akan Engkau melalui firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan juga turut memberkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa membutuhkan juga merindukan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan, serta yang memberikan kuasa yang menyelamatkan melalui pengenalan akan anak-Mu Yesus Kristus. Ajarilah kami bahasa firman-Mu serta bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat kepadamu. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.